Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelumnya siapkan dulu alat tulisnya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar debit. Apa sih debit itu? Untuk mengetahuinya, kalian simak baik-baik video ini ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat membandingkan dua besaran yang berbeda serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Anak-anak, sebelum kita mempelajari debit, apakah kalian masih ingat sebelumnya telah mempelajari materi apa? Ya, betul. Kita telah mempelajari volume. Apa sih volume itu? Volume disebut juga isi atau kapasitas. Volume merupakan penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek tersebut bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu satuan volume ditandai dengan apa? Iya, benar. Satuan volume ditandai dengan pangkat 3 pada setiap satuannya, di mana pangkat 3 tersebut dibaca kubik. Contohnya, di sini terdapat M pangkat 3. Nah, maka dibacanya yaitu meter kubik. Kemudian di sini tertulis cm pangkat 3. Maka dibacanya ialah sentimeter kubik. Kemudian, apakah kalian masih ingat tangga satuan volume? Ya, satuan volume terdiri dari dua, yaitu satuan kubik dan satuan liter, di mana satuan kubik ini terdiri dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, serta milimeter kubik. Kemudian, pada satuan liter terdiri dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, serta mililiter. Pada satuan kubik, setiap turun satu tangga maka dikalikan 1000. Kemudian, setiap naik satu tangga maka dibagi 1000. Sedangkan pada satuan liter, jika turun satu tangga maka dikalikan 10, sedangkan setiap naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat contoh satuan kubik, yaitu 4 km kubik berapa dekameter kubik. Berdasarkan tangga satuan kubik, dari kilometer kubik menuju dekameter kubik turun sebanyak 2 tangga. Sehingga 4 dikalikan 1 juta, maka hasilnya ialah 4 juta. Dengan demikian, 4 km kubik sama dengan 4 juta dekameter kubik. Kemudian, pada contoh satuan liter, yaitu 2000 centiliter sama dengan berapa liter? Nah, berdasarkan tangga satuan liter, dari sentiliter menuju liter yaitu naik 2 tangga. Sehingga 2000 dibagi 100 hasilnya 20. Dengan demikian, 2000 centiliter sama dengan 20 liter. Nah, anak-anak, sekarang coba kamu perhatikan hubungan antara dua jenis satuan volume. Di sana terdapat persamaan satuan volume, di mana konversi satuan volume terdiri dari 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, kemudian 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter, lalu 1 mililiter sama dengan 1 cc, serta 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Nah, anak-anak, sekarang mari kita pelajari kembali hubungan antara dua jenis volume.
Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat 3.000 liter sama dengan berapa meter kubik? Berdasarkan persamaan satuan volume, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka 3.000 liter sama dengan 3.000 desimeter kubik. Kemudian, 3.000 desimeter kubik berapa meter kubik? Ya, betul. Berdasarkan tangga satuan volume, dari desimeter kubik menuju meter kubik yaitu naik satu tangga. Sehingga 3.000 dibagi 1.000 hasilnya 3. Oleh sebab itu, 3.000 liter sama dengan 3 meter kubik. Nah, selanjutnya terdapat 5 dekameter kubik sama dengan berapa liter? Nah, anak-anak, diketahui bahwa liter sama dengan desimeter kubik. Sehingga 5 dekameter kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, berdasarkan tangga satuan volume, dari dekameter kubik menuju desimeter kubik turun sebanyak 2 tangga. Sehingga 5 dikali 1 juta hasilnya 5 juta. Nah, oleh sebab itu, 5 dekameter kubik sama dengan 5 juta liter. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan kembali contoh berikut ini. Di sana terdapat 4 liter ditambah 2 liter sama dengan berapa sentimeter kubik? Coba kamu perhatikan kembali. Di sana terdapat satuan liter, di mana liter sama dengan desimeter kubik. Sehingga 4 liter ditambah 2 liter sama dengan 4 desimeter kubik ditambah 2 desimeter kubik. Sehingga hasilnya 6 desimeter kubik. Nah, setelah itu 6 desimeter kubik sama dengan berapa sentimeter kubik? Ya, benar. Hasilnya ialah 6 dikali 1000, yaitu 6000 cm kubik. Nah, anak-anak, berdasarkan contoh-contoh tersebut, apakah kalian sudah memahami? Iya, terima kasih ya kalian sudah memahaminya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas debit. Apa sih yang dimaksud dengan debit? Nah, debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari volume. Nah, di mana volume merupakan isi atau kapasitas, sehingga debit merupakan isi atau suatu kapasitas zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, anak-anak, untuk mengukur debit di sini terdapat persamaannya ya. Persamaannya ialah debit sama dengan volume per waktu. Nah, untuk memudahkannya, kalian bisa lihat gambar segitiga. Di sana terdapat 3 simbol, yaitu V, D, dan T. Di mana V tersebut merupakan volume, D merupakan debit, serta T menunjukkan waktu. Nah, jika kalian ingin mencari debit, maka volume dibagi waktu. Jika kalian ingin mencari volume, maka debit dikalikan waktu. Nah, jika kalian ingin mencari waktu, maka volume dibagi debit. Nah, anak-anak, harus kalian perhatikan ya bahwa satuan debit bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakannya. Nah, anak-anak, pada satuan debit, volume dinyatakan dalam satuan meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Sedangkan waktu dinyatakan dalam satuan detik, satuan menit, atau satuan jam. Nah, jadi satuan debit dapat berupa liter per detik, meter kubik per menit, desimeter kubik per jam, sentimeter kubik per menit, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mengisi bak dengan air yang mengalir? Berapa lamakah waktu yang kalian butuhkan untuk mengisi bak sampai penuh? Nah, perhatikan ya. Semakin banyak volume air yang mengalir,
maka semakin cepat juga waktu pengisiannya. Sebaliknya, semakin sedikit volume air yang mengalir, maka semakin lama juga waktu pengisiannya. Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Sebuah keran mengalirkan air dengan debit 4 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 4 liter. Nah, apakah semuanya paham? Ya, baik, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, selanjutnya satuan debit dapat diubah menjadi satuan lain. Di sini terdapat 1 liter per detik sama dengan berapa liter per jam. Nah, penyelesaiannya ialah 1 liter per detik sama dengan 1 liter dibagi 1 per 3.600 jam. Maka hasilnya ialah 3.600 liter per jam. Jadi, 1 liter per detik sama dengan 3.600 liter per jam. Nah, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, selanjutnya kita akan latihan soal ya. Nah, sekarang kalian buka dulu buku paketnya halaman 45. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah membukanya? Coba lihat pada halaman 45, di sana terdapat beberapa soal latihan tentang debit ya. Coba perhatikan nomor 1. Di sana terdapat beberapa soal untuk menentukan arti dari satuan debit. Nah, yang pertama 2 liter per menit. Nah, kira-kira dibaca apa ya? Iya, benar. Artinya, dalam waktu 1 menit, air mengalir sebanyak 2 liter. Kemudian, untuk soal yang nomor B, terdapat 5 cm kubik per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, air mengalir sebanyak 5 cm kubik. Nah, selanjutnya di sini terdapat 1000 liter per jam. Artinya ialah, dalam waktu 1 jam, air mengalir sebanyak 1000 liter. Kemudian yang keempat, 2,5 cc per detik, artinya dalam waktu 1 detik air mengalir sebanyak 2,5 cc. Nah, untuk yang nomor 5, 2000 liter per detik, artinya ialah dalam waktu 1 detik air mengalir sebanyak 2000 liter. Nah, apakah sekarang sudah paham? Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan latihannya ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan berlatih satuan debit yang dapat diubah ke satuan debit yang lain. Nah, perhatikan nomor 2 di buku, poin A sampai poin E. Pada poin A terdapat 3 liter per detik sama dengan berapa liter per menit? Iya, benar. Jawabannya ialah 180 liter per menit. Kemudian pada poin B, 12 liter per menit sama dengan berapa liter per jam? Iya, betul. Jawabannya ialah 720 liter per jam. Nah, kemudian kita lanjut poin C. 60 liter per menit sama dengan berapa liter per detik? Ya, jawabannya ialah 1 liter per detik. Nah, kemudian pada poin D, 60 meter kubik per detik berapa desimeter kubik per menit? Kemudian pada poin E, yaitu 50 liter per menit sama dengan berapa cc per menit? Ya, benar. Jawabannya ialah 50.000 cc per menit. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham? Iya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan soal nomor 3. Nah, di sana soalnya ialah ibu membuka keran air dengan debit 8 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit keran air tersebut? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah kalian tahu? Coba perhatikan. Di sana kita akan mengubah satuan debit ke satuan debit yang lain ya. Maka 8 liter per menit sama dengan berapa mililiter per menit?
Nah, berdasarkan tangga satuan volume, dari liter menuju mililiter turun sebanyak 3 tangga. Maka 8 dikali 1000 hasilnya 8000. Jadi, debit keran air tersebut adalah 8000 ml per menit. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan soal nomor 7 ya. Soalnya ialah Mita sedang menyiram bunga menggunakan air yang mengalir melalui sebuah keran. Debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 1000 ml per menit. Berapa liter per menit air yang mengalir dari keran tersebut? Untuk penyelesaiannya sama seperti soal yang tadi ya. Jadi kita akan mengubah satuan debit ke satuan debit yang lain. Coba kalian perhatikan, 1000 ml per menit sama dengan berapa liter per menit? Nah, berdasarkan tangga satuan volume, dari mililiter menuju liter naik sebanyak 3 tangga. Sehingga 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Jadi, air yang mengalir dari keran adalah 1 liter per menit. Nah, anak-anak, apakah sekarang sudah paham? Jika sudah paham, terima kasih ya. Kalian memang anak-anak hebat. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Hari ini kita telah belajar tentang debit. Nah, diharapkan kalian bisa memahami materi hari ini ya. Jangan lupa kerjakan tugas untuk hari ini. Tugasnya ialah kerjakan latihan soal pada buku halaman 45. Karena tadi kita sudah membahas sebagian, maka kalian hanya mengerjakan soal yang belum dibahas. Selamat mengerjakan semuanya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Tetap jaga kesehatan ya. Anak-anak, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dengan semangat yang baru. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.